Dalam damai dan sejahtera untuk Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita melanjutkan pembacaan dan pembelajaran dari firman Tuhan, Keluaran pasal 23, ayat 20 sampai dengan 33. Mari kita bersama-sama membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Keluaran pasal 23, ayat 20 sampai 33. Sesungguhnya aku mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu, untuk melindungi engkau di jalan, dan untuk membawa engkau ke tempat yang telah kusediakan. Jagalah dirimu di hadapannya dan dengarkanlah perkataannya, janganlah engkau mendurhaka kepadanya, sebab pelanggaranmu tidak akan diampuninya, sebab namaku ada di dalam dia. Tetapi jika engkau sungguh-sungguh mendengarkan perkataannya dan melakukan segala yang kufirmankan, maka aku akan memusuhi musuhmu dan melawan lawanmu. Sebab malaikatku akan berjalan di depanmu dan membawa engkau kepada orang Amori, orang Het, orang Peris, orang Kanaan, orang Hewi, dan orang Yebus. Dan aku akan melenyapkan mereka. Janganlah engkau sujud menyembah kepada Allah mereka atau beribadah kepadanya. Dan janganlah engkau meniru perbuatan mereka. Tetapi haruslah engkau memusnahkan sama sekali patung-patung berhala buatan mereka, dan tugu-tugu berhala mereka haruslah kau remukan sama sekali. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu. Maka ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Tidak akan ada di negerimu perempuan yang keguguran atau mandul. Aku akan menggenapkan tahun umurmu. Kengerian terhadap aku akan kukirimkan mendahului engkau. Aku akan mengacaukan semua orang yang kau datangi, dan aku akan membuat semua musuhmu lari membelakangi engkau. Lagi, aku akan melepaskan tabuhan mendahului engkau, sehingga binatang-binatang itu menghalau orang Hewi, orang Kanaan, dan orang Het. Itu dari depanmu. Aku tidak akan menghalau mereka dari depanmu dalam 1 tahun, supaya negeri itu jangan menjadi sepi, dan segala binatang hutan jangan bertambah banyak, melebihi engkau. Sedikit demi sedikit, aku akan menghalau mereka dari depanmu, sampai engkau beranak cucu sedemikian, hingga engkau dapat memiliki negeri itu. Aku akan menentukan batas daerahmu dari Laut Teberau sampai Laut Pelistin, dan dari padang gurun sampai Sungai Efrat, sebab aku akan menyerahkan penduduk negeri itu ke dalam tanganmu, sehingga engkau menghalau mereka dari depanmu. Janganlah mengadakan perjanjian dengan mereka ataupun dengan Allah mereka. Mereka tidak akan tetap diam di negerimu, supaya mereka jangan membuat engkau berdosa kepadaku dengan beribadah kepada Allah mereka, sebab tentulah hal itu menjadi jerat bagimu. Demikian firman Tuhan yang kita baca dan dengarkan. Yang berbahagia ialah kita yang menyimpan firman ini, mengertinya, dan menjadi pelaku firman. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus. Ayat-ayat yang baru saja kita baca memberikan pengajaran kepada kita bahwa Tuhanlah yang memimpin umatnya untuk hidup berkemenangan dimanapun ia pimpin dan kemanapun ia menyatakan dirinya. Tuhan Allah lah yang memberikan peringatan-peringatan keras untuk umatnya supaya umatnya tidak melakukan perbuatan jahat di hadapannya. Peringatan yang pertama ialah tidak boleh menyembah ilah atau Allah apapun dalam bentuk apapun dengan alasan apapun. Yang kedua, tidak membuat perjanjian dengan orang-orang yang menyembah berhala dan ilah-ilah jahat itu, bahkan dengan roh-roh jahat. Yang ketiga ialah tetap setia mengikuti arahan, tuntunan, dan bimbingan dari Tuhan Allah, supaya apa yang Tuhan sediakan bagi umatnya dapat dinikmati dengan penuh sukacita. Dari hal tersebut, kita banyak belajar dalam konteks kekinian kita. Kita tahu di zaman ini pluralitas agama dan kepercayaan tidak dapat dihindari. Lebih dari 4.000 kepercayaan di dunia ini. Dan begitu banyak juga budaya, kebiasaan, cara hidup yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan memimpin kita masuk ke suatu negeri dan tempat untuk menyatakan kebenaran Allah.
untuk menunjukkan kepada dunia siapakah Allah yang sesungguhnya dan bagaimana kita hidup di dalam kebenaran. Karena itu, Bapak Ibu Saudara, mari kita perjuangkan iman kita dengan benar. Tentunya kita dengan mulut mengaku dan hati percaya, penuh dengan kesungguhan dan komitmen menerima pimpinan dan bimbingan dari Allah. Tuhan Allah yang mengutus orang-orang yang memimpin kita. Bahkan malaikat Tuhan yang memimpin orang Israel ini agar sampai tiba di tanah Kanaan untuk mendiami tanah Kanaan menjadi tempat Tuhan dimuliakan. Bahkan Tuhan Allah yang berperang melawan orang-orang jahat. Bukan hanya mengalahkan, tetapi menyingkirkan dan memusnahkan kejahatan itu. Tentu ini adalah sebuah impian yang baik, di mana di negeri di mana kita ada dan tinggal, selalu tersedia shalom, damai, dan sejahtera. Kenyataannya, dalam kondisi saat ini, kita menemukan dan mengalami sendiri betapa banyak kejahatan terjadi. Bukan karena Tuhan melupakan janjinya, atau tidak sanggup menyatakan kuasanya, tetapi karena memang belum waktunya Tuhan menyatakan kedaulatannya semutlak mungkin untuk menyingkirkan dan memusnahkan orang-orang jahat. Di tengah kondisi di mana kita menantikan Tuhan datang kembali untuk melengkapi semua penebusannya, untuk menghukum orang-orang jahat dan si jahat itu, kita secara progresif bergumul dan berjuang menghadapi orang-orang yang berkelakuan seperti orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Kanaan, orang Hewi, orang Yebus, yang mana mereka bukan hanya menyembah berhala, menjadikan hal-hal yang dianggap kekuatan supranatural sebagai dewa dan Tuhan mereka, tetapi mereka melakukan berbagai macam kejahatan amoralitas di antara mereka. Itulah sebabnya Tuhan sendiri yang memagari kita dengan firman-Nya, dengan kuasanya, sehingga kita kalau ada di dalamnya, kita terlindungi dan kita lepas dari segala penyakit duniawi dan hal-hal buruk. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih di dalam Kristus, kita bisa bertoleransi dengan situasi yang ada, tapi tidak beradaptasi dengan kejahatan. Kita bisa berteman dengan sesama manusia yang sama-sama memang orang berdosa, tetapi kita tidak mengambil perilaku mereka menjadi panutan atau ajaran mereka menjadi sebuah tuntunan dalam kehidupan kita. Kita dengan penuh keberanian menolak semua yang berasal dari si jahat. Kita sungguh-sungguh berkomitmen tidak akan pernah melakukan suatu upaya penyembahan berhala dalam bentuk apapun. Itu sebabnya dari mulut kita dan dari hati kita, kita tidak mungkin mau menyembah berhala-berhala itu. Menyebut namanya saja pun kita tidak bersedia hati. Karena itu, Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita terima tuntunan Tuhan yang selalu berjaga di depan kita dan yang selalu memberikan kepada kita peringatan-peringatan agar kita menyadari bahwa Tuhan berdaulat. Bahkan Tuhan murka terhadap mereka yang jahat dan tidak tanggung-tanggung. Semuanya akan dimusnahkan dan dihancurkan. Karena itu, Bapak, Ibu, Saudara yang kasih dalam Kristus, marilah kita terus-menerus menyadari bahwa Tuhan yang mengasihi kita dan kita dimampukan mengasihinya. Pahamilah betul bahwa kita orang berdosa dan kita jangan sampai lagi terjerumus dalam keberdosaan itu dan kita melakukan hal-hal yang buruk. Kiranya Tuhan menolong kita untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.